Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita, hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam istirahat kami. Hingga pada pagi hari ini kami masih tetap dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini, berikan rezeki yang daripada-Mu. Ampuni Tuhan dosa kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya minta bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya, sehingga saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh sampai kepada teman-teman setiap hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, terlelap dalam badai. Ayat intinya saya ambil dari Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Seorang peternak tua merasa sudah tidak kuat lagi mengurus peternakannya sendiri, sehingga ia memutuskan untuk membuat iklan lowongan kerja dengan harapan ada seseorang yang akan membantunya di peternakannya. Benar saja, besok harinya ada datang seorang pemuda untuk melamar bekerja di peternakan itu. Tetapi peternak itu bertanya kepada pemuda itu, "Apakah kamu terampil bekerja di peternakan?" Tanya si peternak tua. "Pak, aku ini bisa tidur nyenyak saat badai datang." Si peternak bingung, tetapi dia tetap memberikan kesempatan kepada pemuda itu. Ketika pemuda itu mulai bekerja, dia bekerja dari pagi sampai sore. Pekerjaannya sangat bagus, dia sangat rajin, dan peternak itu sangat puas dengan hasil kerja pemuda itu. Malamnya, pria tua itu terbangun. Dia melihat jendela kamarnya bergetar sangat kencang, dan dia membuka jendelanya dan melihat ternyata ada awan bergurung-gurung. Sebentar lagi akan ada badai, sehingga dengan cepat-cepat dia pergi ke kamar pemuda itu lalu berkata, "Nak, badai datang." Namun masih penutup mata, pemuda itu berkata, "Saya sudah bilang, ketika badai datang, saya bisa tidur dengan lelap." Hampir saja peternak tua itu ingin memecat pemuda itu, tetapi karena badai akan segera datang, ia segera pergi keluar. Tetapi betapa terkejutnya dia, ternyata di luar semuanya telah disiapkan oleh pemuda itu. Semuanya telah diikat, kandang dan gudang telah dipalang kuat, tak satu pun barang di luar, semuanya aman. Pria itu tersenyum. Dia kembali ke kamarnya untuk tidur dengan nyenyak meski badai datang. Jika kita sudah siap menghadapinya, badai pun tidak akan mengganggu tidur kita. Namun kapan kita siap? Saat sudah menyiapkan semuanya, mungkin ketika kita sudah menabung sehingga merasa tenang. Andai pengeluaran mendadak ada, mungkin ketika kita merasa sudah berlatih menghadapi satu kejadian tertentu, mungkin kita merasa punya teman yang pasti bisa membantu kita. Namun kita juga sering salah mengira. Lihat, siapa sangka pandemi datang yang membuat pendapatan kita seret. Siapa sangka akan datang penyakit ganas yang langsung menguras tabungan kita. Siapa sangka orang yang kita andalkan mendadak meninggal dunia. Kita butuh sumber pengharapan yang sungguh bisa diandalkan. Kristuslah satu-satunya sayang yang
Kita seringkali seperti para murid Yesus. Mereka bersama Yesus ketika badai mengamuk. Mereka malah berusaha mengatasi dengan kekuatan mereka sendiri. Bahkan mereka mengajak Yesus membantu dengan cara mereka yang gagal itu. Hari ini ingatlah untuk selalu mengandalkan Yesus, percaya dan lakukanlah firman-Nya. Kita boleh baca Matius 7 ayat 24 sampai 27. Semua orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang kemudian mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, sehingga bahkan saat badai datang, kita tetap berkata seperti lirik lagu ini, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Meski badai datang, kita bisa tetap tenang. Kita berharap pada Yesus yang benar-benar bisa diandalkan. Semoga firman Tuhan pagi ini dapat menolong kita untuk selalu tenang meski badai datang, karena kita hanya mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Jika teman-teman merasa terberkati dengan firman Tuhan ini, teman-teman boleh share di sosial media kamu, sehingga banyak umat-umat Tuhan yang merasa damai dan tenang ketika badai itu datang, karena kita hanya mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dan pujian surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami untuk mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kami, sehingga apapun yang terjadi, adapun badai dan kehidupan kami tetap tenang dan percaya kepada Yesus bahwa Tuhan selalu bersama kami. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.